Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Saya mendoakan kamu. Apakah itu benar atau hanya di mulut sahaja? Jadi pertanyaan untuk kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 16 mengatakan, "Dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu?" Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam buku Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 26. Ini merupakan salah satu nasihat Yakobus yang tegas tentang iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara, ada sebuah ilustrasi dalam sebuah forum di internet secara online, forum tentang doa. Ada seorang yang mengirimkan posting sindiran tentang doa. Dia mengatakan doa adalah cara seseorang merasa sudah menolong tanpa susah-susah melakukan apa-apa, katanya dalam postingnya. Saudara, kita mungkin tersinggung, kita mungkin merasa bertanya apabila membaca posting atau terdorong untuk merenungkan kebenaran di sebalik sindiran tersebut. Apakah ada kemalasan di sebalik keengganan kita untuk mendoakan seseorang? Apakah sebetulnya kita boleh memberikan bantuan selain doa? Apakah doa kita pakai untuk merampok berkat yang seharusnya kita salurkan kepada orang lain? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terlintas di pikiran kita bila mana kita terbaca posting tersebut. Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini tentang teguran Yakobus. Teguran Yakobus dalam perenggan yang kita baca hari ini patut benar-benar kita perhatikan dengan saksama. Karena Yakobus mengingatkan, jika seseorang itu mengaku dia beriman, imannya itu harus nampak melalui perbuatannya. Janganlah ada orang yang hanya memperlihatkan imannya dengan mulut saja, tetapi tidak mewujudkan atau tidak melakukannya secara nyata di dalam hidup. Sebagai contoh yang dia berikan, ada seseorang yang memerlukan pakaian dan makanan, tapi orang lain yang mampu memberikan hal-hal tersebut justru hanya mendoakan dan memberikan nasihat agar orang tersebut selamat dan boleh mendapatkan apa yang diperlukannya. Saudara, jauh lebih berguna jika orang tersebut membantu secara nyata dengan memberikan pakaian dan makanan yang orang itu perlukan. Inilah iman yang benar. Apa aplikasi pengajaran untuk kita secara pribadi? Saudara, pada saat kita tahu bahwa ada seseorang yang memerlukan pertolongan, kita memang harus mendoakannya. Tetapi kita juga boleh menolongnya lebih lanjut. Janganlah menahan diri. Lebih buruk lagi kita bungkus kedekutan dan kemalasan kita tersebut dengan tawaran hanya mengatakan, "Saya akan mendoakan Anda." Saudara, ini sifat munafik. Ini sifat jahat dan secara tidak langsung merosakkan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita.
untuk bukan hanya mendoakan mereka yang memerlukan pertolongan, tetapi melakukan apa yang patut kepada orang tersebut. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita meminta pertolongan, kekuatan dari Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan untuk mendoakan dan bertindak apa yang patut dilakukan kepada orang yang memerlukan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan-Mu memberikan kami pengertian tentang bagaimana iman kami sebenarnya. Bukan hanya mendoakan, tapi bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.